Halo teman-teman podcast Uang Bicara. Kali ini kita bakalan ngobrolin buku yang ditulis oleh Samuel Ray. Nah, ini tuh buku kedua. Berarti ya setelah yang pertama, yang probation, ini anak kantoran. Atau ada buku lain lagi nih yang mungkin saya belum tahu nih, Kosem. Cuma dua. Cuma Sama dua ya. yang ketiga buku tabungan, tapi itu buat pribadi. Buku tabungan. Boleh nanti di-spill gimana caranya biar bisa mencapai financial freedom versi personal masing-masing orang ya, sesuai kebutuhan. Jadi ini banyak yang komen andaikan mereka ketemu buku ini gitu di awal-awal karir. Sebenarnya buku ini tentang apa sih? Kenapa banyak orang kayak nyesel kok baru ada buku kayak gini sekarang sih gitu. Jadi aku tuh kan HR, Cialin profesinya 12 tahun sebagai HRD, dan pengalamanku berkarir, posisi HRD ini jadi posisi yang ditakuti oleh karyawan lain. Berasa kalau dipanggil sama HRD itu ada masalah nih, aku akan di SPK atau aku akan ada kenapa-napa gitu. Jadi posisi HRD itu angker gitu. Nah, aku dari awal mencoba mengubah stigma itu dengan mencoba menjadi HRD yang dekat dengan follower-followerku di sosial media. Jadi dari obrolan-obrolan sama follower, buku pertamaku judulnya lagi probation, itu tentang proses mencari kerja. Jadi untuk lebih kepada teman-teman yang sedang cari kerja, butuh panduan, gimana cara bikin CV, gimana cara interview, follow up, sampai baca kontrak, itu semua ada di sana. Nah, buku kedua ini lanjutannya dari buku pertama. Jadi buku kedua, judulnya Anak Kantoran ini, memang ditulis untuk anak-anak kantoran, untuk teman-teman yang lagi bekerja di kantor, mungkin sudah 3 tahun, 5 tahun bekerja, dan pas mungkin merasa saat ini karirnya stuck, mungkin merasa saya butuh tantangan yang lebih, tapi saya nggak tahu mau mulai dari mana, apakah saya harus minta promosi ke internal, apakah saya harus cari external challenge, pindah, resign ke kantor baru, dan lain sebagainya. Saya juga di situ melakukan interview dengan banyak tokoh-tokoh lain. Jadi ini bukan hanya perspektif Samuel, ada tokoh-tokoh HR, director, ada content creator juga yang saya interview seputar kehidupan kantoran. Kemudian saya juga nulis beberapa bab bersama dengan teman-teman content creator lain. Ada HRD Bacot yang saya ajak menulis untuk bab 7, itu tentang resign. Jadi kenapa saya ajak HRD Bacot untuk nulis, karena ada mungkin detail-detail cara baca undang-undang, cara baca kontrak itu yang saya rasa teman-teman HRD Bacot bisa add value ke chapter itu. Jadi ini banyak banget sih sebenarnya knowledge yang teman-teman bisa dapetin di dalam satu buku ini. Padat banget ya buku ini. Berarti kalau saya asumsiin misalnya perjalanannya ya, dari yang lagi probation buat yang lagi mau nyari kerja, kemudian ini untuk yang awal-awal karir, akankah berarti next buku-bukunya untuk yang mid career level atau bahkan C-level kayak gitu? Bakal ada lanjutannya nggak sih, Kosem? Aku pengen sih terus menulis ya, karena emang aku suka nulis kan, Cialin. Tapi aku selalu coba untuk speaking from experience. Aku ingin semua yang aku share itu sesuatu yang aku udah jalanin sendiri, aku udah tahu journey-nya. Jadi mungkin buku ketiga yang akan ditulis setelah ini tuh, aku mau fokus ke keuangan. Aku mau fokus ke gimana karyawan biasa bisa mengatur keuangan dengan baik, bisa kalau mau ya mencapai financial independence, tapi kalau enggak mau kerja terus juga nggak apa-apa. Karena aku merasa udah banyak banget buku yang ditulis untuk pebisnis, buku yang ditulis untuk pengusaha. Yuk bagaimana cara sukses di usia muda, membangun bisnis, menjadi miliarder di usia muda. Aku belum pernah lihat ada buku yang nulis jadilah karyawan yang baik di usia muda, bagaimana cara menjadi karyawan berhasil. Nah itu aku rasa itu niche yang aku mau isi, karena aku pengen teman-teman anak kantoran lebih punya rasa pride terhadap profesi mereka. Ya, meskipun tiap kali Imlek, tiap kali Natalan, Lebaran selalu ditanya sama si tante ya atau si om, kamu kuliah tinggi-tinggi ngapain cuma jadi karyawan? Nah itu jadi kita bisa membalas itu semua dengan prestasi di dunia kerja gitu, karena sebenarnya anak kantoran pun tidak kalah kerennya dengan mereka yang jadi pengusaha. Iya, karena memang dalam sisi perkontenan tuh banyak banget orang yang kayak mengundermine kayak gitu ya, karyawan kayak gitu, seakan-akan mereka terpenjara kayak gitu, bukannya mengejar financial freedom whatever yang digaung-gaungkan di sosial media ya, Sam.
betul. Padahal bisa kan, maksudnya mungkin tidak secepat pengusaha ya. Mungkin pengusaha, oke 1-2 project menang banyak nih gitu, dapat project MM-an, TT, langsung bisa financial independence. Mungkin jalannya lebih pelan, tapi keuntungannya jadi karyawan itu kita jalannya lebih pasti karena tidak ada urusan oh kita harus pikirkan profit and loss, kita harus pikirkan besok karyawan saya berapa ratus orang, gajinya gimana gitu ya. Kita fokus sama kerjaan kita dan fokus sama keahlian kita. Harusnya kita bisa survive kalau kita jadi karyawan yang ahli. Oke, Sam, di buku Anak Kantoran ini sebenarnya the true purpose untuk menghadirkan buku ini apa sih, Sam? Apakah misalnya untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa kita tuh sebagai karyawan pergumulan itu nggak sendiri, orang lain juga ngalamin apa yang kita alamin, atau misalnya help them biar bisa adaptasi lebih cepat aja untuk setiap fase-fase anak kantoran kayak gitu? Iya, purpose-nya ini kalau buat aku pribadi ini satu trilogi ya. Aku punya idealisme jadiin ini tiga buku, satu trilogi gitu. Yang pertama tentang how to get into workplace lewat lagi probation. Yang kedua itu lewat anak kantoran ini how to survive at work. Dan yang ketiga nanti buku yang akan ditulis setelah ini itu tentang keuangan. Gimana karyawan bisa ngatur keuangannya. Nah, kalau untuk pembacanya tentunya aku kepengen buku ini jadi buku yang bisa jadi teman. Aku selalu pakai kata-kata perjalanan. Di sampul bukunya selalu ada judul menikmati perjalanan. Kalau pertama tuh mencari kerja, kalau ini menikmati perjalanan dewasa muda di dunia kerja gitu. Jadi aku mau menekankan di perjalanannya bahwa ini bukan buku untuk cepat sukses, cepat kaya, tapi ini buku untuk menemani teman-teman berjalan bersama di tengah-tengah dunia kantor yang kadang-kadang tidak pasti, banyak ketidakpastian, banyak hal-hal yang kita belum tahu. Jadi aku tidak memposisikan diri sebagai coach, tidak membombardir teman-teman dengan teori-teori di dalam buku ini, tapi teman-teman bisa dapatkan cerita, banyak cerita-cerita baik dari perspektif aku sendiri maupun dari orang-orang yang juga aku interview dan nulis bareng, bahwa kehidupan kantoran itu asik, ya mungkin melelahkan, pastinya melelahkan ya, tapi bisa dibawa asik dan kita bisa dapetin banyak hal dari kehidupan berkantor gitu. Jadi memberikan semangat buat teman-teman yang lagi kantoran. Memberikan semangat. Sebenarnya kan kalau untuk menulis buku ada banyak pendekatan atau cara tutur yang bisa dipilih. Kenapa saya memilih cara tutur yang seperti ini? Karena kalau buku self-help yang sifatnya teori, aku lihat sudah banyak di pasaran, Cialin, dan menurutku aku juga belum ada di level yang aku seorang profesor nih, jadi aku bisa berteori dan aku bisa komersialkan teori tersebut dalam buku. Jadi yang aku punya dan yang selalu resonate dengan teman-teman di sosial media adalah cerita-cerita, adalah storytelling. Jadi cerita tentang gimana aku juga membuat kesalahan waktu jadi fresh graduate, cerita di mana aku juga sempat terjebak dengan narasi harus mengikuti passion, karir gitu, padahal tidak ya gitu. Kemudian cerita juga bahwa promosi itu juga bagaimana cara aku dapatkan promosi. Jadi menurutku sih cerita-cerita seperti ini yang resonate ya dengan audience, dan storytelling is the new way for us to connect with our audience. Karena aku nggak mau menggurui, nggak mau jadi lebih pintar, aku cuma punya pengalaman dan aku mau bagikan itu. Jadi itu kenapa aku milih cara nulis seperti semi-semi fiksi gitu ya. Jadi di awal babnya selalu ada cerita pembuka gitu, terus nanti ada cliffhanger-nya gitu. Jadi memang ya kayak diceritain teman. Kayak diceritain teman ya. Ya, sorry tadi kepotong jadinya. Oh ya Sam, ini kan buku kedua. Ada perbedaan nggak sih dari cara sisi penulisannya, dalam artian the second book? Apakah jadi lebih gampang kayak gitu menulis buku yang kedua? Jadi kalau proses penulisannya sendiri jujur lebih pressure karena aku sudah ada bar yang aku harus surpass kan. Di buku pertama itu bestseller, national bestseller, jadi terjual cukup baik. Kalau buku kedua ini nanti tidak bestseller, nanti bagaimana gitu. Aku ada pressure ke diri sendiri gitu. Meskipun editor atau teman-teman pun ya enggak, tulis-tulis aja gitu. Mereka selalu mengencourage ya.
Um, tapi kalau untuk cara penulisan, dengar-dengar sih dari editorku katanya penulisanku di buku kedua ini lebih mature katanya. Ya nggak tahu maksudnya apa tuh mature, apa mungkin dia sih bilang editingnya tidak sebanyak buku pertama. Kalau buku pertama tuh dia banyak coret-coret, banyak banyak tulis ulang gitu. Katanya buku kedua ini lebih gampang. Aku sendiri merasa mungkin buku pertama itu ditulis di awal-awal aku ngonten kan di tahun 2019, jadi masih banyak idealisme usia 20-an akhir. Em, apa namanya, masih banyak hal-hal yang aku merasa aku harus pick up karena ini adalah this is the truth gitu. Misalkan soal soal passion ya, kerja tidak usah sesuai passion. Aku keras sekali gitu menentang hal tersebut di buku pertama. Tapi kalau untuk buku kedua, aku merasa lebih kayak penulisannya tuh ya udah aku bercerita um, apa adanya yang aku alami, dan kalau misalkan teman-teman relate ya ya sudah, kalau tidak pasti kita semua punya cerita lain dalam kehidupan kantoran kita masing-masing gitu, kira-kira gitu. Oke, dari perjalanan ketemu sama pembaca-pembaca buku anak kantoran di berbagai kota gitu, apa sih kesan mereka yang paling banyak ini tuh kayak berkesan banget buat mereka di buku ini? Kalau saya pribadi nih, bagian yang mungkin gak banyak orang tahu adalah bahwa promosi itu gak harus nunggu loh, kita tuh bisa proaktif loh sebagai karyawan. Nah, kalau dari feedback yang didapat oleh Sam sendiri kayak gimana? Kalau di roadshow itu justru yang banyak diceritakan itu pengalaman berinteraksi dengan akun sosial media sih. Jadi banyak juga yang datang belum belum beli bukunya, mereka baru beli on the spot. Tapi yang aku terima feedbacknya adalah banyak yang berterima kasih karena tips-tips mencari kerja, tips-tips survival di kantor. Mungkin sebenarnya tips-tips serupa ya sudah banyak ya di sosial media, bisa ditemukan gitu. Tapi banyak yang appreciate caraku ngomong yang candid, apa adanya, nggak dimanis-manisin, ya langsung langsung dagingnya gitu. Kalau anak sekarang bilang, jadi tidak di sugar coating apa-apa. Kalau memang bilang seperti aku menentang passion di buku pertama gitu ya, aku bilang passion nggak usah dicari karena passion itu nggak bisa kasih kamu makan, kira-kira aku ngomong gitu. Jangan mau dibohongin sama motivator tahun 2010 2012. Karena saya juga kena kena tipu muslihatnya gitu ya, kira-kira gitulah. Jadi semua yang saya sampaikan tuh, saya berusaha semendarat mungkin, nggak sugar coating apa-apa. Saya selalu bilang setialah sama karirmu, bukan pada perusahaanmu. Jadi mungkin pembaca dan teman-teman yang menikmati konten di sosial media appreciate itu ya, candidness-nya itu. Candidness yang ditampilkan di buku ini ya, yang disukai oleh para pembaca. Saya mau boleh explore lagi nggak gimana tadi dengan lebih matang di konten kayak gitu, karena udah lebih lama konten itu ternyata membantu proses kreatif untuk penulisan buku ini kayak gitu ya. Betul, karena kalau kita nulis buku itu kan kita harus dig deep ya ke dalam satu topik. Misalkan kita mau bicara soal resign gitu ya. Resign kalau di sosial media paling aku bisa bahas, jangan takut kalau mau resign. Karena resign itu tidak dilarang, tidak bisa dilarang. Kalau resign, dan kamu tidak ada tanggung jawab apa-apa, silakan resign saja gitu kan. Biasanya kita terjemahkan itu dalam bentuk punchline, ada hook. Terus dalam 15 detik atau 30 detik kita sampaikan informasinya. Tapi kalau di buku itu kan kita harus lebih detail, harus lebih intimate. Jadi topik yang sama kita bisa gali lagi, oke, resign boleh, caranya gimana resign? Nah, kita bisa sediakan misalkan template surat resignnya seperti apa, cara ngomong sama HRD-nya seperti apa, cara kirim surat resignnya, dan sebagainya. Jadi membantu kalau teman-teman ingin menulis mungkin ya, mulai dengan menulis buku nih, tujuan akhirnya misalkan menulis buku. Saya rasa latihan di sosial media itu bagus sekali karena kita terbiasa konsisten dan kita tahu
apa ya, warna kita menulis tuh seperti apa. Kan ada orang yang tulisannya serius, ada yang tulisannya hangat, ada yang tulisannya serem, misalkan yang nulis cerita horor gitu ya. Itu kita bisa latih di sosial media, di Twitter atau di Instagram, tanpa harus merasa dijudge orang. Karena tulisannya lebih sedikit-sedikit lebih pendek-pendek. In fact, saya dapat kesempatan nulis buku ini juga pertama kali dari tulisan-tulisan saya itu dibaca sama Gramedia di Instagram gitu. Ada editor dari Gramedia yang baca tulisan saya dan merasa ini bisa dibukukan. Jadi benar banget sih, sosial media itu sangat berpengaruh dengan bagaimana kita bisa menulis, dan juga tentunya teman-teman bisa dapat audiens dulu kan di sosial media gitu. You can A/B testing, nanti ternyata niche yang seperti ini, karir misalkan in my case, banyak audiens yang memerlukan dan kita sudah bisa building audiens dari sana. Berarti at least ada 3 manfaat ya dengan aktif di sosial media untuk membagikan konten. Tadi membuka kesempatan, kemudian juga melatih, mempertajam skill dan juga sense atau rasa kayak gitu. Dan juga bisa mendapatkan audiens. Jadi Betul. selalu akan ada audiens atau konsumen untuk produk-produk kreatif yang akan dibikin oleh seorang Samuel Ray. Kemudian Ray, kalau sebagai HR profesional dulu, kalau sekarang udah menjadi full time ya, ayah memang selalu kerjaan full time ya. Jadi itu ya, full time content creator, boleh kita bilang demikian. Apa sih one single factor yang ini tuh very powerful and determining buat karir seseorang karyawan kayak gitu? Oke. Pasti journey-nya berbeda-beda ya kalau bertanya soal determining factor ini. Tapi buat saya, yang kita harus punya itu harus ada semacam anchor gitu. Anchor nih jangkar ya. Kalau bicara kapal gitu ya, harus ada jangkarnya. Kita mau mencapai apa dalam mungkin ya 10 tahun pertama kita berkarir. Karena what I think really matters itu usia 20-an awal sampai akhir sih. Itu dimana energi kita lagi banyak-banyaknya, confidence kita lagi tinggi-tingginya, dan kita lagi menarik-menariknya di mata perusahaan gitu. Wah, masih muda dan bisa ini itu. Nah, anchor ini maksudnya kalau in my case, aku waktu itu anchornya adalah keluarga. Jadi dari awal itu aku memang pacarannya serius ya kan sama Klau. Waktu itu pacar, sekarang istri. Pacarannya serius, aku pengen nikah. Menikah tentu ada ekspektasi keluarga, harus undang siapa-siapa, kemudian ekspektasi dari istri kepengen pesta seperti apa dan lain sebagainya. Itu kan simply saya ya butuh uang gitu. Akhirnya mencari pekerjaan yang kira-kira bisa aku bisa nabung dengan cukup lah gitu. Kemudian setelah menikah, the next problem adalah punya rumah, punya mobil dan seterusnya. Jadi membangun hidup. Nah, memang ini anchor yang buat aku ya basic banget sih, kebutuhan doang gitu. Tapi buat aku pada saat itu tidak ada kayak, aku pengen famous, aku pengen Insta famous satu hari, pengen punya 100.000 follower di Instagram, pengen punya subscriber berapa di YouTube, pengen dapat silver play button. Itu aku nggak mikir sejauh itu. Jadi jujur dalam berkarir tuh ya aku berpikir gimana caranya aku bisa dapat the most value, the most monetary value out of my the resources that I spend. Jadi benar-benar aku mentalnya dagang banget sih. Ini apple to apple nggak? Ini cengli nggak gitu? Kalau orang dagang suka bilang cengli, maksudnya berimbang gitu antara yang gue kasih dan yang gue dapat gitu. Jadi kalau sudah mulai tidak berimbang ya aku pindah. Aku merasa aku sudah bisa lebih banyak tapi tidak diapresiasi lebih, aku pindah. Ini memang juga nggak bisa untuk semua orang, karena pasti ada resikonya kalau kita pindah karir, harus probation lagi, bisa tidak lulus probation. Tapi waktu itu aku benar-benar ya anchorku tadi itu adalah aku pengen keluargaku bahagia, bahagia dalam arti secara materi pun cukup gitu ya. Jadi aku ada motivasi seperti itu. Dan menurutku sih itu sesuatu yang
mendarat ya, mudah dipahami oleh teman-teman, dan akhirnya kalau kita bilang dalam bahasa sehari-hari kan ujung-ujungnya duit gitu ya. Manusia boleh berencana tapi budget juga yang menentukan gitu. Jadi I guess it resonate juga with the audience, di mana kayak mereka dapat apa namanya, narasi-narasi zaman dulu yang kerja harus sesuai passion, nanti kalau passionnya ketemu bahagia dan segala macam. Ya realitanya enggak, bahagianya ya karena salah satunya materi harus cukup dulu gitu. Jadi itu yang aku sampaikan sih ke audiens, dan yang aku jalanin sampai sekarang juga gitu. Jadi always put my family first, anchor myself on the family gitu. Itu jadi guide untuk setiap pengambilan keputusan yang dilakukan sebagai seorang karyawan ya. Kalau sekarang itu kan banyak fenomena mereka yang usia udah terlanjur tua tapi karir nanggung atau stuck kayak gitu ya. Jadi kayak kalau istilahnya kalau mereka cari-cari kerja lagi tuh udah nggak ada vacancy yang nyari orang dengan seusia mereka, dengan skill yang mereka punya. Untuk persoalan kayak gini mungkin ini bisa jadi ide buat buku selanjutnya anyway. Nggak tahu juga apa sih point of view atau insight dari Sam. Ada banyak juga nggak followers yang curhat kayak gitu, Sam? Yang banyak tuh itu working mom. Jadi working mom, punya anak, leave the workforce for a couple years, kemudian balik lagi. Ini kayaknya kita juga sempat omongin waktu IG Live kemarin dulu kan. Iya. Jadi buat aku mungkin buat teman-teman yang sempat putus dalam tanda kutip journey karirnya mau disambung lagi gitu ya, yang paling penting ya kita staying relevant, kita tetap knowledge-nya itu relevan dengan apa yang dibutuhkan pasarnya. Kalau ada sertifikasi yang kita belum punya ya milikilah, kalau ada pengalaman yang kita belum punya, skill-skill yang kita belum dapat, bisa misalkan freelancing atau dapatkan skill itu di luar kantor supaya bisa jadi portfolio. In fact, waktu saya terakhir kerja di perusahaan teknologi di Lazada, itu sebagai employer branding manager, itu saya di-hire bukan karena portfolio kantor saya di-hire karena portfolio pribadi, sosial media. Jadi itu juga sesuatu yang menarik ya, bahwa saya orang kantoran tapi berhasil pindah kantor karena something I do on the outside gitu. Jadi pengalaman itu bukan hanya bisa didapetin dari kantor formal, tapi kalau kita rajin, kalau kita bisa isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, kita bisa tetap kumpulin portfolio meskipun karir kita sedang tadi dalam tanda kutip putus tadi. Oke. Sebenarnya kalau buku anak kantoran ini, kalau buat Sam sebagai penulis, misalnya nih, ini hanya cocok untuk anak kantoran atau sebenarnya juga bisa relate dan relevan ke audiens di luar anak kantoran kayak gitu? Iya, waktu ngisi di Kemenkeu kemarin juga banyak pertanyaan di teman-teman ASN, ini buku untuk swasta atau untuk aparatur sipil negara bisa juga. Gitu. Swasta atau ASN. Iya, jujur kepinginnya jawabnya bisa gitu kan, karena ya terus kita kepingin karya kita connect sama sebanyak mungkin orang. Tapi memang aku secara jujur dan secara candid, aku menulis memang untuk teman-teman karyawan, khususnya karyawan swasta ya. Tapi mungkin ada value-value di buku ini, misalkan tentang adaptability, bagaimana kita bisa beradaptasi di kantor baru, itu juga mungkin bisa disesuaikan, diaplikasikan buat teman-teman yang berbisnis, bagaimana kita beradaptasi dengan suasana landscape bisnis yang berubah-ubah, misalkan persaingan yang berubah-ubah. Kemudian mungkin buat teman-teman yang ada juga yang bilang saya udah nggak ngantor tapi baca buku Kosem nostalgia masa-masa kantoran saya dulu waktu masih fresh grad 3 tahun kerja gitu. Ya, ada juga yang menjadikan buku ini untuk reconnect dengan dirinya dulu masa fresh graduate. Ada juga yang begitu. Tapi ya memang main audiensnya untuk kantoran sih seperti judulnya. Tapi of course buat teman-teman yang tidak ngantor, barangkali punya adik-adik sepupu atau adik-adik kelas yang ngantor, nah belikanlah buku ini untuk mereka, ini jadi bekal yang bagus. Iya, mungkin buat yang nggak ngantor lagi bisa kasih kayak nostalgic feeling itu ya. Terus bukunya bisa dihadiahin juga ke teman-teman yang masih ngantor. Closing statementnya dong, Sam, untuk anak-anak kantoran se-Indonesia. Oke, untuk anak-anak kantoran se-Indonesia, berbanggalah dengan profesi kita sebagai anak kantoran. Kita ini meskipun jarang dibahas, sebenarnya kita ini mayoritas.
ya kita ini mayoritas dan kita tulang punggung bagi banyak pengusaha-pengusaha. Jadi kalian pun meskipun kelihatannya di balik layar, tapi sedang juga membangun sesuatu, ya, sedang juga berdampak buat mungkin bukan untuk bangsa dan negara, ya, atau secara besar gitu ya terlihat di panggung dunia gitu ya atau panggung nasional, tapi setidaknya kita punya dampak terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang langsung merasakan manfaat dari penghasilan yang tiap bulan teman-teman dapatkan dengan susah payah. Jadi tetap berbangga dengan profesi kalian, miliki goal, ya, goal kedepannya dalam berkantor mau kemana, dan jalani keseharian teman-teman dengan bangga, karena jadi anak kantoran pun bisa keren juga dan bisa bebas finansial juga. Yes, itu dia yang bakalan kita bahas di episode selanjutnya podcast Uang Bicara, jadi stay tune ya.